halaman 96 kalau nggak salah. Apa juga? Masih membahas yaumul akhir. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macamnya syafaat yang telah akan diberikan kepada kita semua dan kepada umat-umat yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita membahas tentang status hukum seorang mukmin yang taat dan orang-orang kafir setelah dihisab. Ma hukmul mukmin ta'i ba'dal hisab. Bagaimana keadaan seorang mukmin yang taat setelah dia dihisab? Artinya bagaimana status seorang yang mukmin, yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia diperhitungkan apa amaliyah yang ia kerjakan, baik amaliyah baik maupun buruk. Jadi status dari orang yang taat, mukmin yang taat itu setelah dihisab, kata Sayyid Tahir, hukmul mu'mini ta'i ba'dal hisab dukhulul jannati khalidan abada fi na'imihal mustaqar. Orang mukmin yang taat itu, orang mukmin yang beriman kepada Allah, mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dihisab dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Khalidan abada, selama-lamanya. Fi na'imihal mustaqar, dengan nikmat yang dia rasakan. Jadi orang yang taat itu, orang yang taat pasti setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kan kalau dibahas kemarin di Aqidatul Awal itu tempatnya berbagai pahala. Artinya pahala yang kita kerjakan maka akan diberikan nanti di surganya Allah, berbagai macam kenikmatan. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu adalah kenikmatan mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dijumpai oleh mata, tak pernah dicicipi kita berikutnya. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu tidak pernah kita jumpai di dunia. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar. Artinya berbagai macam kenikmatan yang ada di surga itu hampir-hampir bahkan tidak bisa dinikmati oleh kita yang masih ada di dunia. Hanya orang-orang soleh yang mempunyai makom tinggi di sisi Allah yang bisa merasakan. Ada salah satu wali Allah itu, beliau sebelum wafatnya, jadi tangannya ini, beliau tuh wudhu, ditanya oleh anaknya, apa yang dikerjakan sampai? Saya ngambil wudhu di Telaga Kausar. Artinya di Telaga Kausarnya Rasulullah itu ngambil wudhu. Iya, kita nggak lihat orang-orang, biasa aja lihat. Tapi si wali ini bilang, kau setia dapat wudhu di telaganya Rasulullah, di Telaga Kausar. Jadi belum wafat, di Allah ikhlas minum dari Telaga Kausar. Karena apa? Kata setelah ditanya, karena kau masuk surga. Dan orang-orang soleh itu bahkan bisa melihat surga. Itu kelebihan orang-orang yang taat, orang yang soleh, orang yang mempunyai makom tinggi. Artinya soleh itu seperti yang kita terangkan kemarin, siapa wali itu adalah orang-orang yang memang selalu mengerjakan kebaikan, meninggalkan apa yang dilarang. Ulul bangpian masuk kategori soleh itu jauh bener. Karena kita tidak akan ngaji tunggu cek. Nah, ada yang sebenarnya besar sobrang. Kalau orang soleh, sholat itu ditunggu aja. Ini bedanya. Orang soleh itu menunggu sholat karena sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu mabainas sholat itu ada pahala ketika kita menunggu.
Itu bedanya kalau orang soleh. Jadi kalau orang soleh ini habis sholat maghrib itu tak jalan. Zikir, apalagi waktu maghrib itu memang waktu mustajab sampai bainal maghrib wal isya. Ada yang mengatakan doa di antara maghrib dan isya itu paling mustajab di setiap hari itu di antara maghrib dan isya. Makanya kalau orang soleh setelah habis maghrib, setelah sholat maghrib pasti mereka penuhi dengan ibadah Allah. Apa tujuannya? Karena mengharap waktu yang mustajab itu. Ini pasti dikabulkan. Lihat orang-orang soleh. Salah satunya di sini ada orang kaya. Di sini ada orang kaya di gereja. Saya tanya dulu pernah ketemu dengan istrinya, apa sih yang ada dia? Jawaban istrinya simpel. Ulun tak teman keluar main maghrib. Setiap habis sholat maghrib pulang ke jam sunnah mau ngaji pokoknya lebih karena dia pulang guru mencari kabul lagi kayak orang dulu gitu. Dia pulang guru kabul lagi meminta di antara maghrib dan isya. Makanya orang-orang soleh dulu itu sangat menjaga waktu maghrib dan isya, apalagi isya ke subuh. Karena kita ini satu malam ini dibagi tiga. Sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga akhir. Makanya ada hadis yang menyatakan Allah itu, rahmat Allah itu turun di sepertiga malam akhir. Jadi sepertiga akhir itu jam berapa? Dari jam 1 sampai subuh. Kalau sepertiga awal itu dari jam 8, dari jam 7 sampai jam 10. Itu sepertiga awal. Sepertiganya lagi dari jam 10 sampai jam 1. Dibagi 3 semalam. Jadi yang doa dikabulkan itu di sepertiga akhir. Jadi kalau dihitung oleh ahli matematika itu ternyata sepertiga terakhir di malam itu dari jam 1 sampai waktu subuh. Itu menurut orang soleh. Jadi mereka istirahat gailulah namanya bahasa. Mempersiapkan ibadah sebelum nunggu jam 1. Ada orang soleh itu dimulai dari jam 10. Almarhum Ustaz Nadin, guru ulun tuh. Beliau sekarang habis isya langsung tidur. Jam 10 bangun. Saya tanya, nih, dia Ustaz saya. Paling tidak ketika kau cek ke sekolah, ingat sengaja. Jadi beliau amaliyah setiap malam seperti itu. Jam 10 beliau ngaji sampai subuh. Makanya Masya Allah punya makom tersendiri beliau itu. Lu orang soleh kita juga kaji paling sejak itu kita kaji. Makanya mau masuk ke kategori soleh itu jauh. Gue udah minta aja dulu, JRS aja jauh. Ya paling tidak ketika kita tidak bisa mengerjakan semua, paling tidak sewajib kelakuan. Jadi hukum orang atau status orang yang mukmin, yang beriman dan taat pada Allah itu adalah ketika setelah dihisab akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya selama-lamanya, menikmati semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Itu status orang yang mukmin yang taat. Kemudian kalau tadi kita bahas orang mukmin yang taat, ada setelahnya bagaimana hukumnya atau status orang yang kafir atau orang yang munafik setelah dihisab. Ma hukmul kafir awil munafik ba'dal hisab. Bagaimana keadaan orang kafir dan munafik setelah dihisab? Kalau tadi orang yang mukmin taat, kalau sekarang statusnya orang yang kafir dan munafik. Bagaimana orang kafir dan orang munafik itu setelah dihisab? Hukmul kafir, kata Sayyid Tahir, hukmul kafir awil munafik ba'dal hisab tuhulun nar khalidan fiha abada la yafturu anhul alam wal adab. Orang-orang kafir atau orang-orang munafik setelah dihisab oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka khalidan fiha, selama-lamanya ada di dalamnya. La yafturu anhul alam wal adab, tak henti-hentinya ia merasakan penderitaan dan siksaan. Disiksa terus. Di orang-orang kafir itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka esek sahrunari, tak kemantok, selalu disiksa oleh Allah.
ya Allah. Kemudian ma hukmul mu'minil asi ba'dal hisab. Ini lari dari kita. Kalau tadi kafir atau munafik, ini yang sekarang ini kita. Bagaimana status orang mukmin yang asi, yang senantiasa bermaksiat, sekutu maksiat ba'dal hisab? Nah kita nih. Artinya paling tidak kita mengakui kalau kita itu sering maksiat. Karena maksiat itu bukan hanya yang terlihat oleh mata, bahkan karakter aktif kita orang tak baik itu sudah maksiat terus. Kalau di dalam sulam taufik itu kita jeling ke mana orang tanpa izin terus. Jadi maksiat itu banyak macam. Mangkan orang lama orang dulu itu pasti selalu ngomong sama anaknya, ya teh itu ternyata kalau dikaji filosofinya jegeh adiknya. Ternyata tidak dikaji bukan tiada maksudnya itu hatinya jaga ketika berjalan seperti itu. Artinya apa? Maka letak buruk sangka ke orang. Ketika buruk sangka maka termasuk maksiat hati. Nah iya. Dan maksiat itu bukan hanya terlihat, bahkan maksiat yang berbahaya itu maksiat yang tidak tampak seperti menyebutkan Allah syirik. Kan tidak ada perlu tahu. Kalau ngocak belum membiarkan jadi Allah tadi. Itu kan syirik. Itu tak nampak. Setahu kita kan maksiat itu ngeco, minuman, berzina atau apa. Itu yang kita tahu. Sedangkan yang tidak kita tahu itu jarang kita ingat. Jadi hati itu memang gimana? Makanya kata Rasulullah, kalau hati itu baik, maka baik selama. Menadit akhirnya membuat apa? Maka ketika kita seperti itu, jangan-jangan hati kita baik. Ini diperbaiki. Makanya orang-orang soleh dulu, kalau orang-orang soleh dulu itu lebih menjaga hati daripada menjaga kelakuan. Jadi mereka hatinya diperbaiki terus, tak buruk sangka. Terus selalu dibersihkan dari husnudzon, suudzon ke orang lain. Ketika bersih hati kita, maka amaliyah yang kita kerjakan itu juga bersih. Lanjut, hukmul mu'min ba'dal hisab in ghafarallah ayyadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha. Jadi status orang yang mukmin setelah dihisab seperti kita ini kan mukmin beriman kepada Allah, itu ada pemilihan. In ghafarallah kata Sayyid Tahir, mun esporai bi Allah ayyadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha. Masuk ke surga bi Allah mun esporai. Wa illam yaghfir lahu dan Sayyid Tahir, kalau tidak diseporai, mau tak esporai atau tidak diampuni dosanya, ayu adzaba finnar muddata ala middari darbi. Kalau tidak dimaafkan kata Sayyid Tahir, tulisan saya kalau kau kita maka akan diazab dulu oleh Allah. Sah kita ibaratkan. Selama apa? Muddata ala middari darbi, atas kadar dosa yang kita berbuat. Umpama ada tulisan sekilo, tak ada kalau sekilo sah neraka. Kapan ada? Summa yakhruj minha wa yadkhulul jannata fiha abada. Mula habis kata Sayyid Tahir, kalau sudah habis dosanya, sudah disesat, sudah dibersihkan di neraka, maka baru akan dimasukkan ke surga. Jadi orang mukmin itu yang bermaksiat, sebut maksiat itu ada pengecualian dia. Mun esepora yang masuk ke surga, mun tak esepora esasa ke neraka hanya masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang awal yang pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita isi setiap hari itu paling tidak kebaikan. Kadang kebaikan yang hal-hal yang kecil itu yang bisa kata kayak Sayyidina Umar. Dulu pernah kita dengar di pengajiannya Abdullah malam Senin itu. Sayyidina Umar bukan karena beliau sahabat Rasulullah yang diampuni dosanya adalah bukan karena beliau orang yang taat, tidak. Marakanya burung pipit, no pipit loh. Ayo, kok pinakan nak sahabat kalau kadang beli Sayyidina Umar marakan harga ini. Makanya kita mengerjakan kebaikan, terlaku kebaikan kita, walaupun hal itu kecil, karena kadang hal yang remeh suatu saat yang akan menyelamatkan kita.
Imam Ghazali. Imam Ghazali orang ya Allah ketika masuk kubur, ketika wafat beliau, mereka apa? Mereka lalak kalau minum tintan. Jadi sedinaan apa? Imam Ghazali ketika ngarang kitab, itu ketika nulis ini adalah hingga penanya apa di tintanya beliau dulu kan pakai mangsi itu yang diceluk itu. Ya kayak sekarang pulpen langsung, kalau dulu diceluk ini. Jadi mampir di tintanya itu lalat minum dibiarkan oleh Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali itu apa? Ada yang mimpi dari ulamanya. Apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu wahai Imam Ghazali? Hujjatul Islam. Apakah gara-gara kemarakannya dipangkat Hujjatul Islam? Apa kata Imam Ghazali? Bukan karena itu, bukan karena ketaatan ibadah. Engkau pas selamat seorang ya Allah, mereka engkau toman. Gara-gara saya pernah membiarkan lalat minum di tinta saya ketika saya ngarang kitab ini itu. Insyaallah, makanya kita sama-sama perbaiki setiap hari. Kita berbuat baik, yang hari ini berbuat baik satu, besok tambahin. Cuma sebiasa sedekah, setong laku dua, kan seperti itu. Artinya apa? Biar kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kemudian dilanjutkan mal jannatu, apa itu surga? Lanjut ini. Kalau tadi kita membicarakan status orang mukmin yang taat, terus orang kafir, status orang kafir, terus status orang mukmin yang bermaksiat, kemudian kita bahas tentang surga. Mal jannah, apa itu surga? Karena tadi ada kaitannya dengan pembahasan yang tadi. Surga adalah kata Sayyid Tauhid, ya darun na'imil mukim, darun fiha mastahil anfus wa taladdul a'yun, darun fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basar. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan, tempat hati yang bergejolak. Maksudnya bergejolak itu apa yang kita inginkan langsung datang. Terus susu, terus makan, ngakan, seperti itu yang dimaksud. Wataludul a'yun, mata melihat merasa nikmat. Jadi kita melihat pemandangan surga itu terasa nikmatnya. Darun fiha ma la 'ainun ra'at, tempat yang mana tidak pernah kita lihat dengan mata yang terangkan, wala udhunun sami'at, tidak pernah kita dengar, wala khatara 'ala qalbin basar, dan hati manusia tidak pernah terbesit. Artinya di hati kita itu tidak pernah terbesit. Ini apa sih surga? Ini apa sih neraka? Apa surga? Nikmat surga? Kalau Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sintundoro, yang kita baca maulidnya setiap malam Senin, kalau ulama-ulama itu kan berpendapat kenikmatan kelak yang nikmat adalah melihat wajhullah, melihat Allah di surga. Itu kalau kata ulama yang lain, atau kata pendapat ulama yang lain. Tapi Habib Ali Al-Habsyi beda. Habib Ali Al-Habsyi itu fi jannatin masyaqani illa li qaumil hibbi khayyama. Kata Habib Ali Al-Habsyi, engkau masuk surga itu bukan karena kenikmatan surga, bukan karena kau terwajibnya Allah. Liqaunil hibbi khayyama. Karena apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Karena saking terasa tujuh Rasulullah. Itu Habib Ali Al-Habsyi. Saking beliau itu cintanya Rasulullah. Tak terwajibnya Allah. Kok jadinya Rasulullah? Kita dipinggir. Itu kalau Habib Ali Al-Habsyi. Tapi kalau ahli makrifat yang inginkan tetap melihat Allah. Tapi kalau ahli hub, ahli cinta kepada Rasulullah, yaitu masa kaunil illa li kaunil hibbi khayyama. Bukan karena kenikmatan surga yang berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat, atau bukan karena ingin melihat Allah, jangan Habib Ali Al-Habsyi, li kaunil hibbi. Rasulullah. Itu kalau Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita sebelum wafat dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saya dengar dari guru saya dulu, orang itu kalau bermimpi dengan Rasulullah itu punya satu tiket. Dia keluar
pagi di akhirat itu langsung urus dengan Rasulullah takbir pas pagi. Itu kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyedihkan itu. Jadi itu yang dinamakan dengan surga. Surga banyak macamnya. Sudah kita terangkan dulu di pengajian Aqidatul Awam. Sudah kita terangkan dulu berbagai macam nama surga. Ada Darussalam, itu ada di bawahnya. Ada Jannatul Khulud, ada Jannatul Ma'wa, ada Darul Muqamah, ada Jannatul Adn, ada surga Maq'adu Sidqin, ada surga Qadama Sidqin, ada surga Al-Maqamul Amin, ada surga Jannatul Na'im, ada surga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Di surga yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus, yang paling mulia. Jadi di antara surga itu juga ada yang paling mulia, itu Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang tua kita ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Jahannam. Kalau tadi kita membahas tentang surga, kemudian dilanjut oleh Sayyid Thohir apa yang dinamakan dengan neraka Jahannam. Wa hiya darul iqab. Kalau di Aqidatul Awam itu diterangkan darul iqab. Neraka itu tempatnya siksa. Di sini sama, ya darul adabil mukim. Neraka itu adalah tempatnya dilaksanakan adab atau siksaan Allah. Darul fiha jami'ul alam allati la takhtur 'ala al-afham. Tempat di mana semua manusia itu disiksa. Artinya manusia yang ke Allah itu berbuat maksiat, itu tempatnya di neraka, disiksa oleh Allah di neraka selama-lamanya. Seluruh bentuk penderitaan yang pernah terbersih itu apa? Neraka, tidak usah bayang lagi. Tapi saya sudah bayangkan ini dulu. Kalau ulama dulu membayangkan neraka itu enggak membayangkan nerakanya, tapi api itu yang dipegang. Kata Luqman Hakim ngomong sama anaknya, "Mun kakek anak sia baru tahu panas neraka, kakek coba kemudian lampu." Kalau dulu kan apa namanya? Lampu anak. Yang terempet itu. Zaman dulu kan pakai itu. Kata Luqman Hakim, coba hidupin. Setiap kakek anak sia coba obalan dia. Mun merasa panas, berarti kita teguh neraka. Apa kata Luqman Hakim? Aji anyarkan munculnya, anyarkan pengenderaan belum benar. Menjawab di santri, kalau kemahon nih buat sebenarnya mensantri, mencolok dengan tata jangan santri ya. Artinya apa? Saking panasnya neraka itu, makanya kalau di riwayat itu bahkan gunung-gunung yang ada di muka bumi itu berdasarkan percikan api neraka itu. Saya lihat akhir di mereka itu. Jadilah gunung berapi. Di hikayat ada dikisahkan seperti itu. Saking panas, diceritakan manusia itu sebelum jatuh hanya kena uapnya itu. Jadi kena uap itu habis ke bawah. Apalagi yang kena yang dulu, tak paham. Tadi apa? Saking panasnya neraka. Makanya kata Allah, fa'amman ladhina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan mereka napas dengan napas yang merintih. Makin sekali panas kita itu di neraka itu disiksa dikembalikan, disiksa dikembalikan, terus seperti itu. Karena orang-orang soleh itu saking takutnya ke neraka itu, yaitu itu tadi setiap bermaksiat seperti itu. Geber, mau terempe itu tangannya begini, oh panas pada tahun. Setiap bermaksiat, akhirnya apa? Takut sama maksiat. Yang meniru seperti itu sekarang bertinju Mike Tyson. Mike Tyson itu kan mana-mana bawa korek, tapi bukan berrokok. Begini kan, setiap dia mau minum, ya panas, sakit di sebelah, ya tak sah. Mike Tyson yang mengikuti itu,
karena beliau sudah bertobat. Itu adalah neraka, dan neraka itu juga banyak macamnya. Ada neraka sakor, ada neraka umair, ada sudah kita terangkan kemarin di Aqidatul Awam. Ini hanya sekedar kita menambah sedikit penjelasan dari Aqidatul Awam. Ini pelajaran sebenarnya yang kecil dibilang apa sih neraka, apa sih surga. Tapi yang kita perlukan belajar dan sanadnya kan sambung. Paling tidak ketika nanti ngomong sama anak-anak, ilmu yang biar ajarkan ke anak itu bersanad. Itu beda bersanad dengan tidak bersanad. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang didengarkan dan dihajarkan barokah bacaan Aqidatul Awam yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah jauhkan kita semua dosa kubur dan kejahanan, dan Allah berikan kita kemudahan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak soleh dan solehah, dan kelak kita akan menghadap pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bihaqqi Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'adhamati wa sab'in nasani an tabahala bi kulli khair wa tafadhal 'alaina bi kulli khair wa ta'alana ma'amalaka bi ahli khair wa ta'alana bi ajrina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ahbabina min kulli mihnatin wa binatin wa bu'sin wa dhair innaka bi kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair wa bi kulli ahli ya arhamar rahimin. Allahumma jannina bil 'afiyati was salama wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa 'alil mujibina damah fil إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومن سيئنا وأخواننا في الدين ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. تقبل الله منكم